Mama, Mama tahu nggak? Ya kenapa, Ma? Kemarin tuh ya, aku lihat dia teman kita dapat paket ya sama emang bukan dapat paket, iya ada paket gitu ya. Terus tahu nggak itu tuh dia ternyata isi paketnya itu adalah baju. Dia ternyata beli baju yang harganya tuh tahu nggak sama berapa? 400.000. Insya Allah. Mahal banget gak sih? Ya sama, aduh gak ngerti lagi tuh, aduh apalah kita ya Allah. Terus nggak lama dari itu datang paket lagi Salma, apa coba isinya? Jam Sal, berapa coba harganya? 500.000. Aduh ya Allah, nangis banget ya Allah. Kita tuh aduh ya Allah, apalah aku gitu ya, aku nggak bisa apa-apa ya, cuman bisa iri Jam 50.000 kali. Bedanya jauh banget, 550. aduh ya Allah, menangis saya ya kayak gitu Salma. Enak gak sih di zaman sekarang yang punya apa barang-barang mahal terus bagus lagi. Aduh Tapi kok dipikir-pikir ya, Ma, tapi kan nanti sama aja nih, baju mahal bakalan dicuci, bakalan dijemur, bakalan ya sama aja menjadi baju lama. Terus akhirnya beli lagi sama kayak sama aja, sama-sama dipakai ya, walaupun beda sih ya dari modelnya, dari fashionnya mungkin yang kita pakai gimana, yang mereka mah ini kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya kayak gitu, kayak sama aja, semuanya juga bakalan jadi lama, semuanya bakal ini juga ya. Tapi kalau misalnya kita ngikutin trenmu nih, Ma, nanti misalnya anak mau beli ini bajunya ini, ya Allah lagi ngehits banget, tahu-taunya belum besok mungkin sore udah ada yang baru lagi. Itu kan kalau kita ngikutin kayak gitu nggak akan ada habisnya ya. Tapi pernah nggak sih ama kepikiran kayak artis-artis selebgram kayak gitu, atau mereka orang-orang kaya nih, Ma, punya barang banyak kan, punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi nggak bahagia? ada banyak Kan? Mereka bilang aku tuh tertekan, kita tuh dan lain sebagainya. Kalau misalnya curhat misalnya di media sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kira-kira kenapa sih kok mereka bisa nggak bahagia gitu? Oh, ya karena mereka punya itu. Gimana sih kalau kita punya punya uang 500.000, kira-kira khawatir nggak kalau uang itu hilang? Iya khawatir lah. Baju bagus, kira-kira khawatir nggak kalau itu sobek? Iya, Pasti kan jalannya pelan-pelan. Terus kayak awas nih kotor nih kena baju Ana nanti. Pasti kayak gitu kan. Iya pasti kayak gitu. Nah, makanya justru kalau kita punya barang bagus, kita punya uang banyak, kayak justru khawatir kalau itu uangnya hilang dan barangnya jadi rusak. Tapi kalau Ama punya cuma uang 10.000, kira-kira khawatir nggak uangnya hilang? Khawatir sih khawatir, tapi kayak nggak sekhawatir 500.000. Gimana sih, Ma? 500.000 sama 10.000 hilang, nyesek kan mana? Iya, 500.000. Nah, gini lah. Jadi berarti sampai situ nggak bisa kan? Maksudnya justru kalau kita punya barang banyak, uang banyak, itu malah buat kita khawatir, nggak tenang, tidur nggak tenang, atau kebangun-bangun takut mobil hilang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak punya mobil, boro-boro khawatir mobil aja nggak punya, ya benar kan? banget. Nah kayak gitu, maksudnya kayak ya berarti kan sampai situ bukan standar bahagia ya, Ma. Bukan standar bahagia, karena bukannya bahagia tapi malah khawatir. Dia khawatir barangnya itu hilang, takut. Mungkin bahagia waktu awal, tapi lebih banyak rasa ketakutan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya harta, kita nggak punya yang mewah-mewah, tapi kan kayak hidup lebih nyaman aja. Maksudnya kayak nggak ada yang perlu dikhawatirin. Terus gini, kalau emang bahagia itu dengan hal-hal yang besar gitu, dengan harta yang banyak, kira-kira Ama pernah nggak Ama punya barang sedikit nih, makanan atau apa yang sedikit, terus Ama bagi-bagiin tapi itu lebih bahagia? Pernah nggak? Pernah. Apa coba? Kan aku waktu itu kayak punya makanan gitu ya, padahal cuma sekotak gitu doang, kecil gitu ya, tapi ku bagi-bagiin ke teman-teman gitu, kayak bisa ada yang mau nggak gitu. Terus ternyata ada yang mau gitu banyak, dan sampai habis gitu. Padahal mereka cuma dapat satu doang gitu, atau dapat secuil doang, tapi kok seneng banget bisa sampai sebahagia itu gitu ya. Karena iya kan, misalnya kok bahagia banget karena ya emang kayak amal ikhlas ngelakuin itu semua karena Allah, bukan karena nunggu punya harta banyak baru aku bagi-bagi ke temen. Itu kan enggak ya. Tapi hal-hal yang kecil itu malah justru bikin kita bahagia daripada kita punya harta yang banyak kayak gitu. Nah ya itu contoh kecilnya, kayak kadang kita punya harta banyak itu bukan bahagia tapi malah lebih khawatir kayak gitu. Maka ada yang selebgram artis kayak gitu, mereka hijrah terus mereka kehilangan jabatan, mereka kehilangan, tapi mereka bilang ya nggak apa-apa karena aku kehilangan itu semua tapi aku nyaman, karena nggak ada rasa khawatir takut hartanya habis atau yang lainnya kayak gitu. Apakah benar harta banyak, mobil banyak itu kebahagiaan, Mas? Enggak ya, karena kalau misalnya
kita pengennya yang mewah-mewah mulu, kita pengennya yang mahal-mahal mulu. Terus kalau kayak gitu ya kan nggak akan ada habisnya, dan bahagianya juga nggak akan bahagia terus, kayak pengen lagi kayak gitu. Intinya bukan kebahagiaan yang hakiki gitu, kayak bukan kebahagiaan yang bakal lama Iya, banget karena kayak kan gitu. barang pasti rusak atau hilang. Sama ya manusia juga bakal mati. Jadi kayak ngapain kita ngumpulin harta banyak, karena ya itu semua juga akan rusak kayak gitu. Justru kalau misalnya kita punya barang dikit, lebih dijaga nggak sih? Iya. Barang udah mah dikit, harganya nggak mahal, tapi lebih dijaga daripada barang banyak kayak gitu. Jadi materi itu, apa yang kita punya itu bukan sesuatu hal yang kebahagiaan hakiki, berarti sampai sini ya mah kayak gitu. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu aktivitas kayak tadi berbagi itu karena ikhlas mencari ridhonya Allah, itu lebih bahagianya. Iya. Lebih ya nggak sih? Iya, ya. Ya kayak Iya kok juga aku ya. bisa pernah ya kok aku bisa ya bahagia, padahal cuma kayak sepele doang bagi orang, sepele yang bukan ngasihnya kan nggak berjuta-juta ya malah kayak gitu, baru cuma segitu doang kayak gitu. Tapi itu bahagia karena apa? Amal ngakunya ikhlas karena Allah. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu karena Allah, insya Allah ridho, jadinya kita bahagia. Dan itu apa mah menghasilkan apakah Allah dari ridho? Pahala Apakah amal hidup cuma hidup doang? enggak, Bakal ngapain? mati. Kalau kita cuma ngumpulin harta bakalan rusak, nyawa bakalan mati kan. Apa yang mau dibawa? Oh enggak mak, Iya. harta enggak akan dibawa. Jadi kita menjaga aktivitas ini karena ridhonya Allah, mendapatkan pahala ya. Kenapa surganya Allah? Ya berarti sampai sini ya buat teman-teman juga kayak gitu, buat kita juga kalau misalnya harta itu bukan standar kebahagiaan kita, harta itu bukan menjadikan kita bahagia, menjadikan kita apa ya, seneng dan lain sebagainya, gimana sih bahagia, tapi enggak kayak gitu. Kadang ada hal-hal yang kecil yang kita lakukan karena Allah itu lebih bahagia dibandingkan kita memiliki harta banyak. Ya udahlah, Salma, makasih ya sudah ngingetin aku. Nah itu teman-teman, jangan jadikan standar kebahagiaan itu karena hawa nafsu yang bersifat materi, tapi jadikan standar kebahagiaan kita itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulullah SAW.